Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua. Nama saya Dinda Aprudita, NPM 1913053124 dari kelas semester 3D. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses pembentukan dan perkembangan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama adalah proses pembentukan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Sejak tanggal 27 Desember 1949 di Indonesia berlaku konstitusi RIS, dan sejak tanggal 17 Agustus 1950 di Indonesia berlaku Undang-Undang Dasar 1950. Dekret Presiden 5 Juli 1959 kembali memberlakukan Undang-Undang Dasar 1945 dengan dikukuhkan secara aklamasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 22 Juli 1959. Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau sering disebut BPUPKI yang dibentuk pada tanggal 29 April 1945 adalah badan yang menyusun rancangan Undang-Undang Dasar 1945. Pada masa sidang pertama yang berlangsung dari tanggal 29 Mei hingga tanggal 1 Juni 1945, Ir. Soekarno menyampaikan gagasan tentang dasar negara yang diberi nama Pancasila. Pada tanggal 22 Juni 1945, 38 anggota BPUPKI membentuk Panitia 9 yang terdiri dari 9 orang untuk merancang Piagam Jakarta yang akan menjadi naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Setelah dihilangkan anak kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, maka naskah Piagam Jakarta menjadi naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau sering kita sebut dengan sebutan PPKI. Pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 dikukuhkan oleh Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP yang bersidang pada tanggal 29 Agustus 1945. Naskah rancangan Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia disusun pada masa sidang kedua Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau sering disebut BPUPKI. Nama badan ini tanpa kata Indonesia karena hanya diperuntukkan untuk tanah Jawa saja. Di Sumatera ada BPUPKI untuk Sumatera. Masa sidang kedua tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945, tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yang kedua yaitu perkembangan Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu tuntutan reformasi 1998 adalah dilakukannya perubahan atau amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Latar belakang tuntutan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 antara lain karena pada masa Orde Baru kekuasaan tertinggi di tangan MPR dan pada kenyataannya bukan di tangan rakyat. Kekuasaan yang sangat besar pada presiden. Adanya pasal-pasal yang terlalu lawas sehingga dapat menimbulkan multitafsir serta kenyataan rumusan Undang-Undang Dasar 1945
tentang semangat penyelenggara negara yang belum cukup didukung ketentuan konstitusi. Tujuan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 waktu itu adalah menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, eksistensi negara, demokrasi dan negara hukum, serta hal-hal lain yang sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dengan kesepakatan diantaranya tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tetap mempertahankan susunan kenegaraan atau stat struktur, kemudian kesatuan atau selanjutnya lebih dikenal dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, serta mempertegas sistem pemerintahan dalam kurun waktu 1999 hingga tahun 2002. Undang-Undang Dasar 1945 mengalami 4 kali perubahan atau amandemen yang ditetapkan dalam sidang umum dan sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sidang umum Majelis Permusyawaratan Rakyat pada tahun 1999 tanggal 14 sampai dengan Oktober 1999 merupakan perubahan pertama Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian, sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat pada tahun 2000 tanggal 7 sampai dengan 18 Agustus tahun 2000 merupakan perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2001 merupakan perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang terakhir, sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2002 tanggal 1 sampai dengan 11 Agustus tahun 2002 yang merupakan perubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945. Baiklah, demikian yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.